Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh anggota Dewan Guru TK Taman Putra. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmatnya kita semua dapat bertemu bersama dalam pengimbasan pembelajaran mendalam di TK Taman Putra tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu akan saya uraikan tentang pembelajaran prinsip pembelajaran mendalam. Dalam prinsip pembelajaran mendalam ini yang perlu ditekankan adalah satu, praktek pedagogik, yang mana seorang guru harus benar-benar menguasai apa yang diajarkan. Yang kedua adalah pemanfaatan lingkungan belajar, yang mana seorang guru dituntut untuk mengoptimalisasikan lingkungan belajarnya agar menjadi pembelajaran yang hidup. Yang ketiga adalah kemitraan pembelajaran, yang mana kemitraan pembelajaran ini sangat penting sekali untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di TK Taman Putra. Yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Pemanfaatan digitalisasi sekolah ini nanti akan menunjang di pembelajaran digitalisasi sekolah, yang mana dengan pemanfaatan digitalisasi sekolah ini diharapkan siswa lebih mudah untuk mengakses kegiatan pembelajaran di TK Taman Putra, dan kegiatan pembelajaran tersebut lebih mudah untuk siswa memahaminya. Jadi lewat digitalisasi sekolah ini, IT di sekolah kita sangat menunjang sekali. Oleh karena itu, sebagai program kedepannya nanti TK Taman Putra mau mengadakan kelengkapan IT di tiap kelas, dan insya Allah nanti tiap kelas akan diberikan TV LED. Oke, terima kasih untuk pembukaannya. Dan untuk prinsip pembelajarannya yang nanti akan diterapkan oleh Bu Gi, yaitu tentang prinsip pembelajaran mendalam, yakni dalam prinsip pembelajaran mendalam itu mencakup kebermaknaan, yang kedua adalah berkesadaran, yang ketiga menggembirakan, yaitu BBM, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Oke. Untuk prakteknya nanti akan diterangkan oleh guru kelas yang kemarin mewakili BIMTEK di SMP 7 kepada Bu Sugiarti, dipersilakan. Untuk materi yang pertama itu adalah pola pikir bertumbuh atau disingkat PPT, dan ada juga PPB. PPT itu adalah singkatannya pola pikir tetap, orang yang tidak mau maju. Kalau PPB adalah pola pikir bertumbuh atau yang orang yang suka tantangan, dia ingin selalu bisa. Kalau pola pikir tetap itu orang yang bermalas-malasan, mager, dia tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Sekarang kita mengetahui jenis-jenis pola pikir. Growth mindset itu tadi yang pola pikir bertumbuh. Kalau fixed mindset itu adalah pola pikir tetap, berhenti, fix, aku tidak mau melanjutkan hal-hal yang baru. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh seperti ini. Kalau pola pikir tetap, dia selalu menghindar, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Dia selalu bilang mau, geisha, seperti itu. Kalau dia menyerah, sama juga, geisha. Kalau mubazir, golak mulai mengaku, buat apa sih kita
kita harus mencoba hal yang baru. Wong hal seperti ini saya juga sudah nyaman, sudah bisa. Kalau serangan dia merasa wangile, dia tidak ingin mau mencoba. Kalau ancaman, ya Allah, tugas meneh gitu. Kalau yang pola pikir bertumbuh, dia menerima, dia bertahan. Oke, aku ingin menjadi yang lebih baik, mau menerima hal-hal yang baru, mau menerima pengalaman yang baru. Dia mau mencari informasi-informasi, dia mau belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Dan dia mencari inspirasi. Nantinya dia mencari inspirasi, terus dia dimodifikasi. Inovasi, mau mencari hal-hal yang baru, kita kembangkan lagi, kita sisipi dengan pengetahuan-pengetahuan kita, yaitu yang menjadikan nanti kita menjadi inovatif. Ini tadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, dia selalu menimbulkan suatu pemikiran yang dia khawatir. Seperti tadi, dia tidak mau menerima hal baru. Kalau dia pola pikir bertumbuh, dia akan mencari informasi, mencari pengalaman-pengalaman, dia akan optimis untuk mencari informasi dan mencari sumber belajar yang lebih baik lagi. Nah, ini contoh suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang seperti merah ini adalah pola pikir tetap. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Berarti dia stuck, dia tidak mau berusaha. Kalau dia pola pikir bertumbuh, dia berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar, lalu mencoba lagi dan lagi hingga akhirnya sukses. Seperti itu. Lanjut. Intervensi pola pikir. Intervensi pola pikir ini memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Alternatif ini menjadikan alternatif intervensi yang dikenal the science of force intervention. Prosedur intervensi pola pikir. Pertama, saya melihat keadaan murid yang akan menyerah. Terus saya memberikan ujian. Gak apa-apa, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, kamu anak hebat. Seperti itu dulu. Lalu menjelaskan pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Ini kalau kamu tadi tidak mencoba, pasti kamu tidak akan berhasil. Tapi kalau kamu mencoba, kamu pasti berhasil. Dan jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Kita menjelaskan seperti ini. Tidak apa-apa, tadi kamu salah. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, tapi Bu Guru mencoba dan akhirnya Bu Guru bisa. Nah, itu penjelasan dari prosedur intervensi pola pikir. Kita membuat komunitas belajar. Kita membuat komunitas belajar atau yang disebut inquiry kolaboratif. Itu dari guru ke orang tua ataupun ke murid ataupun ke kolega. Kita bisa berkomunikasi ini baik lewat langsung seperti parenting ataupun lewat media digital. Hubungan antar guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Seperti tadi kita menguatkan, kita tidak boleh berbicara, aku gak iso, aku tidak bisa. Anak biasanya seperti itu ya Bu. Tapi kita menguatkan kepada murid, kamu pasti bisa, kamu bisa mencoba hal yang baru. Murid menghormati dan menyukai gurunya. Nah, ini kita terapkan, tapi kadang kita gagal, tapi kita maklumi karena ini masih fase anak-anak itu meniru. Kadang-kala ada perbuatan orang tua di rumah ataupun di lingkungannya yang kurang baik, dia bawa
pujian pribadi dan pujian proses. Pujian pribadi itu tadi kamu pasti pintar, kamu pasti bisa. Kalau pujian proses, kamu pasti sudah bekerja keras. Good job, seperti itu ya. Pola pikir pribadi dan pola pikir proses. Nah, itu keterangan seperti ini. Kalau pujian pribadi, kamu memang berbakat dalam matematika, kamu pintar sekali, kamu anak yang baik. Kalau pujian proses, itu menuju ke proses dia menuju keberhasilannya. Kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Kamu boleh menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kalau di TK kurang tepat ya Bu, kita sesuaikan sendiri dengan keadaannya. Tapi anak-anak itu sukanya yang ujian pribadi ya? Iya, dia lebih ke internnya. Kalau dia ke prosesnya, kadang-kala dia tidak mau mendengarkan karena dia sudah asik dengan tugasnya sendiri. Apalagi kalau ada anak yang itu belum sadar dengan kondisi. Iya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Nono, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau anaknya belum sadar, ya kita bangunnya kamu sadar. Di sini ada dimensi profil lulusan. Bawahnya adalah pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, terus pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nah, yang warnanya putih itu adalah dimensi profil lulusan. Yang tadi dijelaskan Bu Nunung ada 8. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai anak, yaitu keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, kreativitas, penawaran kritis, kolaboratif, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Apakah ada yang tahu di mana letak bedanya profil pelajar Pancasila dan dimensi lulusan ini? Apa yang berbeda? Lulusan itu yang dari sini Bu, yang keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, kreativitas, penawaran kritis, kolaboratif, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang punya Kesehatan yang berbagai. Kesehatan ada, olahraga kan maksudnya. Ada yang tidak ada di sini. kesehatan sama itu komunikasi itu apa? Ada. Kesehatan. Saya jelaskan di sini yang tidak ada itu adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang tidak ada di dimensi. Ada kan Bu? Enggak ada kan? Kebinekaan. Yang enggak masuk. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ya ini. Kewarganegaraan sama kesehatan. Tambah kemarin 5 kemarin 6 ya. Tambah loro. Sekarang prinsip pembelajaran yang warna biru tadi bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Bermakna itu yang nantinya kita tekankan karena tidak hanya pembelajaran di sekolah saja, tapi akan berkelanjutan di kehidupan sehari-hari. Kalau bermakna, berkesadaran itu tadi itu diaplikasikan di kehidupannya. Kalau bermakna, ini berkesadaran ini budaya sadar itu diaplikasikan di rumah. Berarti setelah kita memberi pemahaman, dia sadar oh ternyata seperti ini. Bermakna apa yang dia pelajari di sini diaplikasikan di rumah. Yang menggembirakan pasti sudah tahu ya. Harus ngerti kan? Pengalaman belajar. Nah ini bisa terang lagi. Kesadaran itu loh. Nah contoh ya kita cari kesadaran. Nah, ini prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Peran pola pikir bertumbuhnya seperti ini. Yang berkesadaran dengan pola pikir bertumbuh, murid akan sadar bahwa belajar adalah
sebuah proses yang akan dialaminya, yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang harus dicapai. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami kegagalan agar terbentuk learning mindset yang bermakna peran PBB atau pola pikir bertumbuh agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner. Pembelajaran menggembirakan membutuhkan PBB agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan motivasi dan siap menghadapi tantangan. Materi yang kedua adalah pembelajaran mendalam. Yang membedakan dari pembelajaran mendalam dengan yang lain, ini masih sama ya Bu, kurikulumnya kurikulum Merdeka, namun pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang membedakan pembelajaran mendalam dengan yang lain. Ini ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Seperti tadi dia mau bertumbuh, mau menerima hal-hal yang baru. Sekarang bermakna peserta didik dapat merasakan manfaat dan referensi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupannya. Nah, ini diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari. Untuk menggembirakan, anak mendapatkan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Nah, kita sudah melakukannya di sekolah ya Bu, sudah menggembirakan. Intensitas itu ada 4 olah, kita olah 4 Bu. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Yang olah pikir itu adalah prosesnya, dia tentang pembelajarannya, kognitif, sosial emosionalnya, untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kalau olah hati, kita rasa empati, rasa sosialnya di sini, budi pekertinya. Sekarang olah rasa mengembangkan kepekaan. Yang olah rasa itu yang empati, simpati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar sesama manusia. Yang olah hati, pendidikannya membentuk budi pekerti serta menambah nilai-nilai dan spiritual. Sekarang yang olahraga, setiap hari kita sudah melakukan fisik motorik ya Bu, dari mulai yang hanya tepuk-tepuk sampai yang olahraga senam. Oke. Pembelajaran mendalam itu terdiri dari dimensi, profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Yang untuk prinsip dan dimensinya sudah kita baca tadi ya Bu, ada yang 8 lulusan, profil lulusan, ada yang prinsip pembelajaran ada 3, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Sekarang yang pengalaman belajar. Pengalaman belajar juga ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang untuk kerangka pembelajarannya itu yaitu ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktik pedagogisnya ada di guru masing-masing. Kemitraan pembelajarannya itu ada dari pihak guru ke guru atau guru ke wali murid. Kita butuh APE katakanlah, atau bahan untuk pembelajaran itu bisa dengan wali murid atau dengan yang ahli
bisa. Kalau untuk lingkungan pembelajaran bisa dalam kelas, luar kelas, halaman kelas, ataupun outing kelas. Dan untuk pemanfaatan digital, bisa HP, kita untuk melakukan asesmen kita bisa menggunakan ini pemanfaatan digital, bisa HP, laptop, LCD layar proyektor, TV LED ataupun sound system, CD manual, radio bisa. Untuk asesmennya akan dijelaskan Bu Nurma. Silakan Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni asesmen pembelajaran. Tadi sudah belajar mengenai pembelajaran mendalam dengan Ibu Sugiyarti. Sekarang setelah pembelajaran tentunya kita akan merencanakan asesmen. Nah, asesmen sendiri itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama berkeadilan, yang kedua objektif, yang ketiga edukatif. Oh iya, ada autentik dan yang satu apa? Ke bawah. Atas lagi. Nah, ada autentik dan holistik. Paling atas lagi sudah. Oke, berkeadilan berarti pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Contoh, di sekolah ada putuku tak biji api. Nah, tidak boleh ya. Itu jadi tidak menganut prinsip berkeadilan. Oke. Yang kedua ada objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atau pencapaian perkembangan. Seperti yang biasa kita lakukan. Misal, tujuan pembelajarannya apa? Apakah dia sudah muncul, berkembang sesuai harapan dan lain-lain itu. Yang ketiga ada edukatif, yakni penilaian yang digunakan sebagai umpan balik peserta didik dan orang tua. Misal, biasanya kan ada yang ibunya pulang sekolah, Bu, anakku mau piye Bu? Nah, mesti ada kan yang seperti itu. Nah, kita menjelaskan tadi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah yang dinamakan prinsip edukatif. Lanjut Buki yang autentik dulu. Oke. Lanjutnya ada prinsip penilaian autentik, yakni penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, ini adalah penilaian yang kita lakukan biasanya dalam kegiatan main peran. Nah, biasanya yang kita tulis di anekdot itu loh Bun. Nah, kan tiba-tiba anak ini apa ya? Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Yang selanjutnya ada holistik, yakni penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan secara utuh dan terpadu. Pengetahuan, keterampilan, sikap dapat diintegrasikan berbagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar. Ini itu biasanya penilaian-penilaian yang banyak tadi disambung-sambunglah menjadi penilaian holistik. Biasanya kita tulis di terakhir di raport itu. Kan ada deskripsi seperti itu. Oke, lanjut ya. Penilaian sendiri itu ada dua, yakni penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dua-duanya itu memiliki perbedaan tentunya ya. Yang pertama itu ada penilaian formatif, yakni asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif, yakni asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti misal hari ini kita melakukan pembelajaran A. Tentu kan kita sudah ada asesmennya. Asesmen yang dilakukan setiap hari itu bisa berupa asesmen formatif. Nah, jadi nanti kita bisa mengukur, oh ternyata pembelajaranku hari ini sudah berhasil apa enggak ya. Nah, itu adalah asesmen formatif. Yang kedua, biasanya kita dalam seminggu sekali kita akan
mencari apa ya, menyimpulkan oh anak ini udah berhasil belum ya dari penilaian-penilaian yang kita lakukan setiap hari. Nah itu namanya penilaian sumatif. Tapi misal setiap hari kita penilaiannya banyak, nanti dikumpulkan juga bisa menjadi asesmen sumatif. Intinya kalau formatif itu sendiri-sendiri, kalau sumatif itu sudah gabungan dari informasi-informasi untuk menentukan hasil ketercapaian tujuan pembelajaran seorang peserta didik. Oke, ada pertanyaan? Berarti di rapor itu pakai penilaian sumatif Ya. Pulang setiap hari. Iya, tidak bisa. Kalau di rapor itu, kalau di sebagai contoh ya, kalau di SD kan biasanya ada tes gitu ya Bu. Nah, tes itu dia kan sumatif, penilaian sumatif karena dia nanti materinya kan materi dalam satu semester. Kalau kita karena di PAUD itu tidak ada tes, bisa deskripsi di rapor itu loh. Nah, boleh Bu. Tapi misal jenengan mau 1 minggu sekali, misal untuk laporan orang tua juga boleh. Ada pertanyaan lagi? Oke. Bisa dihukum gitu. Oke, terima kasih Bu Nurma. Mau bertanya mengenai penilaian formatif dan sumatif. Kita kan di dunia TK. Jadi kan penilaiannya tidak sama seperti yang di SD, di SMP kayak gitu. Karena apalagi kita kan pendidiknya itu kita mendidik anak-anak karakternya. Nah, untuk penilaian formatifnya itu seperti kayak itu Bu, hasil karyanya, terus anekdotnya, itu yang dinilai seperti penilaian harian. Itu masuk dengan penilaian formatif, betul. Kalau yang sumatif itu tadi yang dijelaskan sama Bu Kuntari yang di rapot itu tadi. Oh, betul. Oke, terima kasih Bu. Jadi sampai paham ya perbedaannya formatif dan sumatif. Kalau formatif itu biasanya yang itu loh Bu, hasil karya setiap hari ya, anekdot, observasi. Nah, nanti gabungan dari asesmen formatif itu namanya asesmen sumatif. Ngoten, ada yang ditanya lagi? Dari berapa gabungan setiap hari? Ibaratnya kan Bu, jenengan kan menyimpulkan, kan tetap ada dasarnya. Oh, observasinya baik, ini anekdotnya baik, hasil karyanya baik. Jadi jenengan bisa menyimpulkan, oh ternyata anak ini sudah berkembang. Jadi buktinya tidak cuma satu, buktinya tidak cuma 1, 2, harus ada beberapa asesmen. Lanjut Buki. Oke, yang atas Bu, yang atas boleh. Nah, ada asesmen. Kalau asesmen formatif kan ada 2, asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di dalam proses pembelajaran. Di awal pembelajaran itu masuknya asesmen awal. Asesmen awal yang biasa kita lakukan untuk untuk diferensiasi itu loh Bu. Jadi nanti tahu oh anak ini kemampuannya segini. Jadi tahu kelebihan dan kekurangannya itu dari asesmen formatif. Lanjut kita mau memperbaiki juga pakainya asesmen formatif. Seperti itu. Lanjut Buki. Oke, ini ada contoh penilaian formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif, assessment as learning adalah asesmen untuk merefleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Untuk assessment for learning, asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya, yang pertama ada jurnal efektif, self-assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lainnya. Untuk assessment for learning ada peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment teknik, observasi, dan lainnya. Sedangkan penilaian sumatif itu contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Seperti itu. Yang jenengan kumpulkan itu ikutnya sumatif. Kita lanjut ke pembelajaran langsung awal ya. Nah, kita langsung lanjut ke itu Bu, cara pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau asesmen paham
nggih, kita sebagai pendidik tentunya. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita mau membuat, sekarang namanya bukan RPPH, bukan apa ya? Bukan modul ajar, namanya sekarang rencana pembelajaran mendalam RPM. Menarik. Boleh pakai modul tapi bukan modul ajar, modul RPM. Nah, kalau dulu kan kita modul ajar itu ditempuh kayak seperti ini, minggu pertama, minggu kedua, seperti itu nggih. Kalau ini enggak, misal dengan satu RPM itu karena kan ini tujuannya mendalam nggih. Mendalam itu bisa diulas, misal satu RPM ku ini berhasilnya berapa kali pertemuan ya? Bisa kita buat 1 bulan, boleh. Bisa kita buat 2 minggu, boleh. Intinya selama menurut jenengan itu butuh waktu berapa lama ya untuk mendalamkan ini. Nah, itu nanti dicantumkan di sini. Jadi ada komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam RPM itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, yang keempat assessment. Jadi kita membuat RPM itu kuncinya ada 4, yaitu tadi identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan assessment. Oke, yang pertama identifikasi. Nanti itu biasanya yang atas boleh ditulis kriteria murid kita. Misal murid di Desa Wonorejo berjumlah 112 dengan jumlah laki-laki berapa, dengan jumlah perempuan berapa. Kita tulis di sini letak geografisnya seperti apa, pekerjaan orang tuanya seperti apa. Intinya background murid kita itu seperti apa, nanti bisa ditulis paling atas. Kurang besar begitu. Nah, seperti ini. Nah, contoh di kelas A anak perempuan 4, anak laki-laki 10. Pekerjaannya sebagai petani dan sering terlambat sekolah karena orang tua yang fokus ke pekerjaan anak. Seperti itu. Boleh, memang harus ada di bagian identifikasi. Biar nanti yang membaca, oh ternyata backgroundnya peserta didiknya seperti ini loh. Nah, kayak gitu ya. Yang kedua ada topik. Nah, topiknya itu nanti untuk membuat membuat tujuan pembelajaran. Oke. Terus sekarang itu sudah tidak boleh signifikan. Contoh bebek, ayam, nggak boleh. Ya paling bolehnya kita kalau dulu kan ada topik, subtopik lagi itu Nah kita itu cuma ambil yang global. Misal ya binatang berkaki 2 seperti itu. Boleh ya Bu? Harus seperti itu, tidak boleh spesifik. Nanti kalau kita spesifik katakanlah kita ayam, pasti pembelajaran kita tentang ayam. Ya kalau anaknya nggak suka ayam, nah seperti itu nanti kan anak akan merasa loh Bu binatang berkaki 2 kan nggak ayam aja. Nah jadi untuk topik ini luas bisa binatang herbivora kan luas atau apa. Kalau ini sebagai contoh ya RPM kita kemarin itu ada warna kesukaan. Nah terus lanjut setelah menulis topik kita menulis dimensi lulusan seperti yang dijelaskan Buki tadi kan ada 8. Nah ini kita mengambil cuma 4, keimanan dan ketakwaan, pengenalan kritis, kreativitas dan kesehatan. Setelah itu kita menuliskan kembali tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini setiap hari harus ada 3 CP. 3 CP itu apa? NABP, jati diri, dan LIDDAS. Lalu 3 CP itu tadi dijabarkan dalam 2 tujuan pembelajaran. Seperti ini kita mengambil untuk yang NABP itu anak terbiasa berdoa sebelum kegiatan, anak terbiasa menjaga kebersihan. Nah, untuk jati diri, anak mengenali emosi diri, anak mampu mengembangkan motorik halus, anak menunjukkan itu yang bawah sudah kita ambil 2 ya, 2 itu minimal. Nah, kalau kemarin gitu ya Buki ya, 2 itu minimal. Lalu kita yang ketiga yang dikasih warna kuning itu kita ambilnya di literasi dasar. Anak menunjukkan ketertarikan upaya kegiatan pra membaca,
seperti ini. Kita lanjut, setelah itu tadi ada tujuan, identifikasi, DPL itu masuknya identifikasi. Lanjut ke bagian kedua, harus mengandung satu, praktik pedagogis. Praktik pedagogis itu kalau strategi pembelajaran itu loh Bu. Kita mau pakai proyek, mau pakai inquiry, mau pakai apa? Ada contohnya ya Bu ya? Sebentar. Ada contohnya nih, memilih praktek pedagogis itu berarti gurunya memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman di dalamnya. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry. Kalau kita tadi, kelompok kita mengambilnya apa Bugi? STEAM ya? STEAM. Kalau kelompok kita mengambil STEAM karena nanti kita mau ada sains, ada eksperimen sebenarnya. Nah, itu apakah harus dicantumkan? Harus. Jadi nanti kita tahu, oh ternyata itu metodenya ini loh. Itu cukup metodenya saja. Strategi pembelajaran. Kalau modelnya misalnya dengan mau pakai area, mau pakai sentra, apa itu nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Terus lanjut kemitraan. Kita bermitra dengan orang tua. Apa fungsinya orang tua? Misal orang tua disuruh membawakan kunyit. Orang tua ikut serta membawakan apa, daun suci ya Bu kemarin? Daun suci, terus bunga telang dan lain-lain. Pokoknya itu kalau kita meminta wali murid ikut andil dalam pembelajaran, berarti kita bermitra dengan orang tua. Tapi kadang kita tuh tidak ada lagi, maksudnya gini. Misal nanti kita mau mengundang narasumber juga harus dituliskan di situ siapa. Ya bisa Bu. Bisa kita membuat, kemarin ada yang membuat materi gosok gigi ya Bu. Kebersihan tentang gosok gigi itu dia mengundang wali murid tapi yang berprofesi sebagai bidan seperti itu. Bisa. Terus ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu sebenarnya ada 3. Lingkungan fisik seperti di kelas ini, lingkungan budaya itu di luar sekolah, dan yang satunya ada lingkungan virtual. Lingkungan virtual itu seperti Zoom, kayak gitu loh, Google Meet. Tapi kan kalau TK nggak pernah ya? Iya, maksudnya gini loh, kita kan sama wali murid nggak? Iya, tapi kita belum pernah. Karena kan tidak semua orang tua paham ya Bu, Zoom itu seperti apa. Terus memanfaatkan digital, ini yang pertama itu nanti kita akan memanfaatkan LCD atau proyektor untuk video pembelajaran. Yang kedua ada HP untuk mendokumentasikan. Oke, kalau SOP awal ini sama ya seperti biasa. Terus ya, mungkin mau menambahin. Oh ya, guru menerapkan pembelajaran seperti tadi yang saya katakan, bisa mau 2 minggu, 1 bulan atau berapa yang mau jenengan terapkan itu harus ditulis di inti. Jadi tahu, oh ini tuh goalnya harus segini gitu. Jadi tergantung kemampuan anak. Jadi Bu, misal anaknya nggak bisa hari itu, kita ulas lagi seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, untuk gambarannya Bu, kalau kita tuh sebenarnya setiap hari sudah menerapkan, cuma kita tidak tahu, oh karpe ngono. Yang pertama ada memahami ya. Memahami itu kita ini loh Bu, apresiasi awal itu loh. Biasanya kalau kita mau, oh hari ini kita tuh temanya ini loh. Misal, hari ini kita akan belajar warna kesukaan loh. Terus siapa yang tahu tentang warna? Kota tadi Bu. Nah, jadi itu dimana kita memberi pemahaman kepada anak tentang materi yang akan kita berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, contohnya kan tadi
Tujuannya kan ada anak mengenal warna dan lain-lain, itu kita di situ. Nah, biar lebih jelas, biar tidak kita yang ngomong terus, kita menggunakan LCD untuk melihatkan video pembelajaran. Paham ya sampai situ? Yang kedua yaitu mengaplikasi. Nah, kalau dulu mengaplikasi itu ikut ke kegiatan lain. Jadi, dia mengaplikasikan apa yang diomongin guru nih, diaplikasikan saat dia bermain. Misal, mau kok aku nek kono untuk pembelajaran iki yo, jajal temenan ora. Diaplikasikan ketika ketika kegiatan main. Paham ya sampai situ? Karena ini kan sudah biasa kita lakukan. Terus yang ketiga itu merefleksi. Merefleksi itu ikut kegiatan recalling. Sebelum pulang kan tentunya kita recalling. Bagaimana ya perasaannya hari ini? Hari ini belajar apa? Anak-anak sudah bisa nggak buat ini? Nah seperti itu. Step by stepnya tetap sama seperti itu. Cuman namanya sekarang diganti. Kalau dulu kan ada kegiatan awal, inti, penutup. Kalau sekarang menggunakan istilah memahami, mengaplikasi, merefleksi seperti itu. Nah, tapi nanti itu gurunya itu harus aktif, Bu. Aktifnya gini. Misal guru itu harus selalu bertanya supaya kita bisa menggali pemahaman murid dengan pertanyaan pemantik. Misal pas ketika merefleksi juga menggunakan pertanyaan pemantik. Pas proses, misal proses dengan berkeliling, wah hebat ya, sudah bisa apa ya? Tadi kok kamu dapat warna ini? Dapat dari mana? Nah, harus dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Terus assessment tadi ya ada formatif dan sumatif. Kemarin kita disarankan itu kebanyakan observasi dan catatan anekdot. Kenapa kalau checklist kita tidak disarankan oleh fasilitator? Karena kalau checklist kan jenengan itu nyentangi. Maksud jenengan itu kali nyentang kan boten aku. Jadi kita diberi solusi lebih baik kalau penilaian hariannya itu menggunakan observasi dan catatan anekdot. Kalau observasi kan jenengan ingeti, berarti misal tadi aku kok kesuwen nanti tak video. Jadi nanti jenengan kan ada bahan. Oh, seperti ini loh, seperti itu. Terus lagi catatan anekdot itu tidak, misalnya muridku 15, jadi aku sehari ini harus membuat 15 ya Bu. Enggak, mungkin kita bisa buat harian. Misal hari Senin 3 orang, Selasa 3 orang, seperti itu. Sehari cukup 3 orang saja. Karena kan lelek jenengan 15 dengan sedanten mosok saged ini ya. Oke ya, itu sudah paham ya? Oke. Terus lagi kita itu harus di asesmen itu kita harus membuat IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti kan tadi sudah membuat tujuan pembelajaran. Kalau tujuan kita kan anak mengenal warna seperti itu. Anak terbiasa mencuci tangan. Jadi di IKTP ini kita nilai. Yang pertama, apakah sudah mampu anak mampu berdoa sebelum kegiatan, anak mampu melakukan aktivitas menjaga diri. Berarti tujuannya itu tentang kemampuannya, sudah mampu apa belum. Nah, ini jenengan tidak nyentangi. Misal kita kasih contoh, anakku sudah munculnya dicentang-centang seperti itu. Ini tuh penilaian harian ya Bu, ikutnya. Nah seperti ini kita kemarin kan mengenal warna itu tuh kita menggunakan banyak media. Memang disarankan menggunakan banyak media seperti percampuran pertama itu media crayon, yang kedua media kue, yang ketiga cat fingerprinting, yang keempat kertas scrap, terus ada lagi dari bunga telang tadi ya Bu, bunga telang, air bunga telang yang dikasih lemon, terus percampuran daun suci, kunyit seperti itu yang ditumbuk. Ada pertanyaan mengenai RPM-nya? Mereka kita melakukan penilaian di luar tujuan penilaian. Tujuan belajar. Kalau kemarin sih itu Bu, harus sesuai dengan tujuannya. Soalnya kan kita tetap kita membuat RPM dan kita mempraktekannya mengajar kan sesuai tujuan. Misal ada yang celeneh atau apa maksudnya jenengan?
J, itu bisa masuk anekdot. Menambah itu, kita membuat RPR itu tidak menuju ke topik atau temanya, tapi ke tujuannya. Kita harus mematangkan tujuannya dulu. Ya jadi kita jauh-jauh hari ya sudah mematangkan tujuan apa. Jadi kan tidak melenceng dari penilaian kita. Ya, di RPM ini itu yang dipandang langsung itu tujuan pembelajaran, bukan topik ataupun temanya. Saya Kan berarti kan checklist itu kan ada di tujuan pembelajaran. Yang ini loh. Kalau observasi itu kan kadang di luar tujuan itu juga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran juga masuk asesmen kan itu. Otomatis kan boleh kan kita melakukan asesmen di luar tujuan pembelajaran. Maksud saya seperti itu. Ya konvensional saja, karena catatan anekdot. kan berarti bisa itu catatan anekdotnya. Mungkin nanti jenengan biar ada referensi. Oh, pasti tidak ketok ya, ketok apa lagi? Tanya Bu. Oke, monggo. Bisa. Oke, agak ke atas sedikit. Oh, nah, oke. Bertanya ya Bu, gini, kita kan ada boleh menggunakan beberapa topik pembelajaran, boleh ya? Satu. Enggak, maksudnya kan Kata di topiknya apa? untuk menunjang. Gini loh, gini, yang tak tanyakan. Kita punya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan supaya anak itu bisa goal sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, seumpama kita punya tujuan pembelajaran ini ada anak terbiasa berdoa sebelum kegiatan kayak gitu loh, bla 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 yang ada di bawah itu. Nah, tapi saat topik warna kesukaan misalkan dia itu belum goal, bolehkah kita mengganti topik tapi dengan tujuan pembelajaran yang dengan tujuan pembelajaran yang sama sampai anak-anak itu goal, katanya kan seperti itu. Gitu. Apakah boleh Bu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Masa kita 1 tahun ambil warna kesukaan itu kan nggak mungkin dengan tujuan gitu. Kita tujuan pembelajarannya kita ambil dari 3 tadi ya. Yang ini kita Ambil yang coba. bawah aja Bu, itu ya. Ini Bu. Misal kan jenengan yang atas itu sudah goal, yang bawah belum goal. Bagaimana? Nah, pertanyaannya itu ya. Itu kemarin itu kita tidak berfokus pada yang satunya saja. Dari tadi yang ini kan belum tentu satu anak itu muncul semua. Ya kita tidak saklek lah. Kita ya satu sudah goal, tidak goal tidak apa-apa. Tapi nanti kita melakukan refleksi lagi di kemudian hari sampai dengan mengulas lagi sampai itu tadi anak paham. Terus yang sudah paham apakah dilanjut? Boleh. Berarti kita buat RPM untuk anak yang lanjut. Tidak sih, tetap dengan RPM yang sama. Cuma anak yang belum paham itu kita tekankan lagi untuk ya dia bisa mengaplikasikannya di Berarti yang kehidupan. sudah paham bisa dilanjut Bu? Bisa tapi kemarin tidak Berarti mengulang lagi. Bisa Ikut yang tidak paham tadi. Bahwasanya di RPM itu hanya sebuah rencana. Kalau sebuah rencana itu identik dengan ada keberhasilan dan ketidakberhasilan. Karena itu misalnya seandainya memang ada anak yang berunggul, itu bisa di luar dengan perencanaan itu, dengan catatan nanti dengan membuat anekdot mereka. Jadi nanti dengan kegiatan yang berbeda di luar perencanaan itu boleh sebenarnya. Di luar yang sudah tersusun, terus dengan membuat kegiatan di luar yang disukai anak yang tidak sesuai dengan tujuan itu mungkin, tapi dengan catatan anekdot itu harus. Soalnya apa? Anak itu belajar di luar tujuan yang telah disepakati di dalam kelas. Termasuk anekdot itu. Iya. Iya, maka Tidak mampu masih yang sudah mampu. hari ini kan temanya warna. Dia munculnya sambal, nah itu melewat apa ini? Kalau itu kan di luar tujuan pembelajaran kan. Nah, otomatis di sambal itu ada beberapa mungkin ya di dalam kelas itu kan ada
Sebenarnya Iya, tapi kan cuma apa ya begitu tadi kan kita cuma menekankan ke sains kan. Ini kan contoh RPM. Nah, kita menggunakan metodenya sains. Kenapa kita cuma itu aja kegiatannya? Karena kita menekankan metode yang dipakai sains. Beda lagi nanti kalau proyek bisa seperti yang dikatakan Gunung, gawe sandure, pernah dijelaskan. Nah, itu bisa. Tergantung kalian menggunakan praktek pedagogis apa, yaitu itu. dengan tidak keluar dengan konten. Betul, Bu. Terima kasih atas Jawabannya. Lanjut ya Bu, lanjut ke materi terakhir mau Buki. Nah, materi yang terakhir itu ada inquiry kolaboratif. Nah, saya jelaskan secara singkat mau nggih. Langsung ke itu Bu contohnya aja. Yang nah maksudnya gini, inquiry apa ya Bu? Kalau kita menggunakan bahasa ilmiah itu mungkin sangat sulit untuk dipahami deh. Kita menggunakan bahasa sehari-hari mawon. Inquiry kolaboratif itu adalah contoh, misal Bu Untari mengalami kesulitan belajar, misal hari ini pengen belajar tentang misalnya huruf ya, huruf. Nah, yang berhasil itu cuma beberapa anak, banyak yang misal dari 15 anak itu yang berhasil cuma 4. Terus Bu Untari cerita sama Bu Putri karena sama-sama mengajar di kelompok A. Bu Putri, muridku tak ajari mau kok yang berhasil cuma 4 ya, yang lainnya 11 kok belum berhasil ya. Terus Bu Putri ngomong, ya Bu, aku ikut 2 ya. Terus Bu Putri dan Bu Untari berkolaborasi piye yo Bu, apike iki digawe pembelajaran piye yo ben iso goal. Nah, katakanlah seperti itu. Misal sudah ini Bu digawe misal menggunakan pembelajaran A. Nah, terus di hari berikutnya Bu Putri dan Bu Un sama-sama menerapkan pelajaran A tadi. Nah, alhamdulillahnya ada yang meningkat. Nah, ada yang meningkat, misal Bu dari 11 anak yang tidak bisa, jadi cuma 35 anak yang tidak bisa. Bu Putri dari sekian anak misal masih ada yang tidak bisa. Nah, Bu Un dan Bu Putri ini mencari solusi lagi. Misal, iki ku nganu iki, medianya kurang iki. Yuk coba nganu diskusi karo kepala sekolah. Nah, terus mereka bertiga, jadi Bu Putri, Bu Un dan Bu Nunung berdiskusi. Nah, itu sudah melakukan inquiry kolaboratif. Nah, sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan Bu, cuma kita tidak tahu kalau itu tampaknya istilahnya. Nah, tapi piye ya Bu? Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada tahapan seperti ini, tahapan assess, desain, terus apa Bu yang bawah? Implementasi dan refleksi. Misal kalau assessnya sudah paham ya, berarti kita menilai kok pembelajaran ini mau gak berhasil ya, itu kita sudah termasuk identifikasi. Kita sudah tahu kalau berarti ini ada masalah. Nah, terus ke desain, jenengan cerita kalian rencana temennya, Bu, aku ini mau gak berhasil ya, apike piye ya. Nah, itu sudah termasuk desain, merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Terus implementasi itu berarti mempraktekkan rencana yang direncanakan tadi ya, dari pembelajaran A tadi kan jenengan sudah merencanakan pembelajaran A, terus jenengan praktekkan, itu ikutnya implementasi. Terus setelah jenengan praktekkan, jenengan kan tetap refleksi ku piye ya Allah iki mau kok tetap ijone sing kurang ya. Terus jenengan berkolaborasi lagi, ibaratnya apa nggih, jenengan musyawarah mulai iki piye yo, berkolaborasinya bisa tidak hanya 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang, itu terserah. Itu maksudnya inquiry kolaboratif seperti itu. Terus untuk anak yang sudah mampu, yang sudah berhasil itu bagaimana? Untuk pembelajaran lanjut lagi. Kalau inquiry tidak dibahas seperti itu Bu, kita cuma membahas proses ini loh. Gurunya bisa berkolaborasi dengan guru lain atau pihak lain untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran. Seperti itu. Untuk yang goalnya ini kan ini Bu, kita kan ini masih dalam proses ya.
Kita nanti masih ada BIMTEK selanjutnya di bulan Oktober. Nah, ibaratnya kita masih mencari tantangan-tantangan yang ada di RPM itu. Nanti besok masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nanti kalau kita dapat ilmu baru, kita share lagi. Makanya ya benar. Tapi dalam satu kelas nanti kita berarti anak yang mampu dan tidak mampu, berarti kita bedakan atau Kita belum menemukan jawaban karena prakteknya masih besok OJT 2. Gitu ya, karena kan kita kemarin itu mempraktekannya micro teaching kita sesama guru, jadi kan tidak ada ya mungkin yang nggak goal ya. Kita kan mempraktekannya ke anak itu Buki sama saya itu masih bisa hari Sabtu. Untuk tahap selanjutnya nanti dikaji lagi oleh fasilitator. Oh bisa, bila tantangannya seperti ini, langkah selanjutnya seperti apa ya? Nanti bisa kita tanyakan pas OJT 1 ya Buki. Nanti kita coba tampung pertanyaan jenengan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan pada siang hari ini berkenaan dengan rencana pembelajaran di TK Taman Putra. Semoga dapat memberi manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.